Pihak keluarga bayi yang meninggal diduga akibat kelalaian klinik Alifa di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada November 2023, mengungkap fakta baru. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga membeberkan data medis sang bayi sebelum meninggal dunia pada Selasa, 14 November 2023. Sebelumnya, makam bayi dibongkar lalu dilakukan autopsi. Taufik Rahman, kuasa hukum keluarga bayi, juga telah menghimpun sejumlah data resmi dari klinik Alifa dalam surat klarifikasi, percakapan WhatsApp dengan pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif, PONEK, RSUD Dr. Soekarjo, video bayi, dan buku kesehatan ibu dan anak, KIA, atas nama Nisa Armila. Data tersebut menyatakan, bayi tersebut terlilit tali ari-ari dan sungsang dalam usia kehamilan 7 bulan. Saat usia 29-39 minggu, janin tersebut mengalami dismaturitas atau berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya untuk usia kehamilannya dan pertumbuhan janin terhambat. Taufik juga mengungkapkan, pada saat kelahirannya, sang bayi mengalami berat badan lahir rendah, BBLR, dengan angka 1,7 kg. Seharusnya, berat badan bayi lahir normal berada di angka 2,5 sampai 3,9 kg. Kondisi bayi pada 2 jam pertama setelah dilahirkan, ucap Taufik merujuk pada datanya, mengalami saturasi oksigen di angka 89, pernapasan 67 kali per menit, terindikasi suara mengorok, terdapat retraksi dada, kulit biru di sekitar mulut dan area kuku, serta terindikasi merintih yang dapat didengar tanpa alat bantu. Maka, sambung Taufik, melalui semua data yang telah dihimpun olehnya tersebut, autopsi digelar hingga makam bayi dibongkar kembali setelah lebih dari 1 bulan dikebumikan. Terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Tasikmalaya Kota, AKP Fetrizal, mengatakan, proses ekshumasi atau penggalian makam bayi hari ini untuk menemukan adanya unsur tindak pidana pada kasus tersebut. Akibat dari kelalaian, dugaan kelalaian atau pelanggaran dalam asuhan kehamilan, asuhan persalinan, dan asuhan perawatan neonatus ya, yang terindikasi dengan down score atau 5-6 ya, kemudian BBLR, kemudian asfiksia, kemudian itu. Kami berharap tadinya mudah-mudahan ini kita masih ada menunjukkan akibat dari itu seperti itu ya. Terus terang hari ini kami berterima kasih kepada tim kedokteran forensik ya, Polres yang memfasilitasi ini. Kami apresiasi sekali, walaupun kami terus terang sangat kecewa kepada tim ad hoc. Kenapa? Kalau sebetulnya tim ad hoc cepat mengambil keputusan, mungkin ini masih bisa ada banyak hal yang bisa gali dari mana? Dari kondisi jenazah ini. Ya, karena tanggal 24 November itu kan tim ad hoc sudah memeriksa kami. Sudah memeriksa juga yang dari RSUD ya, PONEK RSUD Dr. Soekarjo. Kemudian yang lain juga. Sebetulnya di situ sudah ada. Artinya sudah bisa mengambil keputusan. Tapi ditunda ini seolah buying time gitu ya. Buying time di mana ada degenerasi atau kerusakan terhadap bayi yang sebutnya menjadi alat bukti yang kami harapkan lebih awal. Itu karena waktu yang berjalan seperti itu. Ya. Karena dugaan kalau misalkan itu ada RDS, maka akan terlihatkan di paru-parunya. Ya, kemudian di dalam darahnya segala macam lah. Tapi karena ini lama, kita serahkan. Tapi kami berterima kasih karena beliau-beliau ini masih mau untuk melakukan ini, ya, melakukan ini. Nah, tapi kami juga tadi dengar bahwa memang tidak dirujuknya sejak kehamilan, ya, untuk persalinannya. Kemudian setelah persalinan pun tidak dirujuk, ya. Kemudian perawatan bayinya pun dalam kondisi asfiksia dan RDS, ya, gawat napas tidak dirujuk, itu sebuah kelalaian. Bagi kami itu sudah merupakan sebuah bukti gitu kan ya, yang kuat bahwa diduga telah terjadi kelalaian dari tenaga medis dan kliniknya sendiri, manajemen klinik ya. Ya, terkait penanganan bayi ini. Itu. Dan sampai saat ini kami kecewanya, baik dinas maupun tim ad hoc itu tidak memberikan jawaban apapun. Padahal yang lapor adalah klien kami. Data adalah data klien kami gitu. Masa kita tidak punya? Oleh karena itu, di luar proses ini kami akan mengajukan nanti ke kementerian untuk membentuk tim sendiri, karena menduga ini kami ada konflik of interest dari tim ad hoc ini. Ya, mereka orang punya ilmu tapi seolah menunda-nunda proses ini. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan. Kami akan terus berjuang. Kami punya keyakinan bahwa akibat penanganan yang salah, rujukan tidak ini berakibat kepada bayi meninggal.
Pak, dengan adanya otopsi ini yang yakin akan ada hasil yang bisa membela itu? Kalau itu mungkin nanti ditanyakannya kepada, itu di luar kompetensi saya ya. Nanti ditanyakannya kepada tim forensik ya. Kami tidak berwenang untuk mengatakan itu. Ya, kami persilakan sana. Cuma tadi yang sangat diserahkan itu udah sekian lama baru sekarang ini. Nah, sekian lama itu karena diundur-undurnya proses dari tim ad hoc ini sama dinas ini. Coba kalau saat itu cepat itu penanganannya. Tidak perlu seperti ini. Gitu. Jenazah bayi seperti apa nih Pak? Betul. Baik, perlu kami sampaikan pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, kami dari Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang sebelumnya menerima permintaan proses ekshumasi terhadap bayi yang sebelumnya dilaporkan terkait dengan dugaan malpraktek di salah satu klinik di Kota Tasikmalaya, dan hari ini kita melakukan proses ekshumasi, itu gali kubur dan untuk mencari apakah pada bayi tersebut ada unsur tidak pidana atau tidak. Ini tujuannya seperti itu. Kalau dari update sendiri Pak, perkembangan kasusnya mungkin sudah masih penyelidikan atau sudah penyidikan? Untuk proses perkara perlu kami sampaikan juga pada sampai saat hari ini kami masih dalam proses penyelidikan untuk mengetahui apakah peristiwa yang pernah dilaporkan pada kami sebelumnya ini merupakan peristiwa pidana apa tidak, dan nanti mungkin setelah pemeriksaan dan hasil ekshumasi yang dilakukan pada hari ini kami terima, nantinya bisa membuat terang apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak. Kalau terkait majelis ad hoc sudah ada tembusan Pak atau rekomendasi yang diterima oleh Polres Pak? Untuk hasil dari mahkamah sesuai dari pembentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, kita sudah meminta rekomendasi ke mahkamah melalui Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dan hasilnya pun sudah kami terima dari penyidik, dan hasil ini belum bisa kami sampaikan karena ini masih ranah dalam penyelidikan, dan nantinya perkembangan proses penyelidikan dan tahapan penyelidikan mungkin akan berjalan sampai nanti proses gelar perkara yang akan kami laksanakan. Gelar perkara ada target Pak, mungkin kapan sehingga diperoleh kepastian? Yang jelas kami menunggu hasil proses ekshumasi pada hari ini dari pihak dokter forensik yang melakukan ekshumasi pada hari ini, dan nantinya kalau memang perlu keterangan-keterangan ahli yang berkaitan dengan hal tersebut, nanti kami akan melengkapi keterangan tersebut. Terima kasih Pak.